Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santri semua? Lancar kan puasanya? Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk berpuasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Santri semua, pada kesempatan kali ini Ustazah Laila akan bercerita tentang salah satu tokoh sahabat Nabi yang luar biasa hebatnya. Dia pemberani, tegas, dan juga mempunyai kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Siapa dia? Beliau dijuluki singa di padang pasir. Wah, sudah tahu apa belum? Namanya ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah atau pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat, menggantikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ada beberapa kisah yang sangat seru. Kita saksikan bersama-sama ya. Seperti apa sih cerita awal Umar bin Khattab masuk agama Islam? Bagaimana? Sudah siap mendengar cerita dari Ustazah Laila? Ini dia kisah Umar bin Khattab atau singa di padang pasir. Disimak baik-baik ya cerita dari Ustazah Laila kali ini. Kita mulai dulu dari kisah Umar sebelum masuk agama Islam. Santri semua, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sudah terkenal akan kebijaksanaannya. Beliau sangat disegani oleh kaum-kaum Mekah. Saat beliau berjalan di tengah-tengah kaum Mekah, beliau sangat disegani. Langkah kakinya yang panjang, badannya yang kekar, dan besar. Namun, beliau sangat membenci umat muslim pada saat itu. Karena beliau berpikiran kalau umat muslim atau Nabi Muhammad itu memecah belah kaum Mekah. Memecah kaum antar suku, antar saudara, antara ibu dan anak, dan antar keluarga. Pedang Umar pun sudah dipasang di bajunya. Beliau sudah siap untuk pergi dan bertujuan untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun saat di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, yakni Nuaim. Nuaim pun heran-heran melihat si Umar dengan bergegas memakai pedangnya. Nuaim pun bertanya, "Hai Umar, mau kemana kau?" Itu kan. Umar pun menjawab, "Aku ingin membunuh Nabi Muhammad." Nuaim pun kaget. Nuaim akhirnya menceritakan kejadian sesungguhnya tentang keluarga Umar agar Umar tidak jadi untuk membunuh Nabi Muhammad. Nuaim pun bilang seperti ini, "Ketahuilah bahwa keluarga dekatmu sendiri sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad." Umar tanya, "Siapa?" "Adikmu sendiri," katanya si Aiman seperti itu. "Adikmu dan iparmu." Setelah mendengar ucapan dari Nuaim, Umar pun bergegas untuk menuju ke rumah adiknya yaitu Fatimah. Saat sudah sampai di depan rumah Fatimah dan iparnya, Umar pun marah dan tersulut emosi hingga mendobrak pintu rumah Fatimah. Hingga Fatimah dan suaminya pun bertatap-tatapan dan ketakutan karena takut kalau Umar mengetahui bahwa dirinya sudah masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Pada saat itu, Umar pun langsung bertanya, "Kamu sudah masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad?" Seperti itu. Awalnya Fatimah dan suaminya pun belum mengakui tentang keislamannya. Namun, Umar semakin marah hingga memukuli keduanya. Hingga Umar merasa bersalah karena melihat adiknya sudah terluka parah, berdarah-darah hingga hampir mau pingsan. Umar pun meminta lembaran-lembaran Al-Quran tadi yang sudah dibaca oleh Fatimah dan adiknya. Namun Fatimah tidak memberikan. Fatimah berkata seperti ini, "Tidak, kamu belum bersuci." Nah, bisa kita dengar dari sini, kalau ingin memegang Al-Quran, kita harus bersuci dulu dengan cara mandi atau berwudu. Umar pun bersedia untuk bersuci, yakni Umar mandi sebelum memegang ayat-ayat Al-Quran.
Setelah Umar bersuci, Fatimah pun akhirnya memberikan lembaran-lembaran Al-Quran kepada Umar dan membacakan ayat-ayat tersebut. Nah, waktu awal tadi, Umar sempat tersentuh karena mendengar ayat-ayat Al-Quran dari luar rumah. Nah, sekarang dia sudah mendengarkan secara langsung. Tambah bergetarlah hati si Umar. Dan Umar berniat ingin masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Wah, Masya Allah, luar biasa ya keagungan dari ayat-ayat suci Al-Quran firman Allah. Nah, pada saat waktu itu Umar pun bergegas berniat ingin ke rumah Nabi Muhammad. Namun pada saat di depan Nabi Muhammad, di depan rumah Nabi Muhammad, Umar bertemu dengan Hamzah, yakni salah satu sahabat yang sudah masuk Islam yang sangat juga tegas dan pemberani. Awalnya Hamzah kaget dan tidak mengira kalau itu Umar bin Khattab. Dia awalnya mencegah Umar untuk masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad mendengar percakapan antara Umar dan Hamzah, Nabi Muhammad bilang seperti ini, "Lepaskan Umar, biarkan dia masuk ke dalam rumahku." Seperti itu bilangnya ucapan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada Umar, "Ada perlu apakah engkau Umar?" Umar pun menjawab, "Aku ingin masuk ke dalam ajaran agamamu, Nabi Muhammad." Seperti itu. Seketika itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersemangat dan bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maha besar Allah. Masya Allah. Pada saat itu memerahlah wajah Nabi Muhammad saking bahagianya karena Umar bin Khattab sudah masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Nah, setelah disetujui oleh Nabi Muhammad, Umar sudah bersyahadat. Umar pun keliling ke kota Mekah dan menggedor semua pintu tokoh-tokoh yang ada di Quraisy. Dia mengumandangkan kalau Umar sudah resmi masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Serentak seluruh Mekah pada saat itu ribut. Ada yang warga muslim senang dan gembira karena Umar masuk Islam. Ada juga kaum Quraisy yang marah dan tidak terima kalau Umar bin Khattab masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Umar sudah resmi menjadi sahabat Nabi dan masuk ke dalam ajaran Islam. Sekarang Umar sudah tidak pernah lagi marah-marah terhadap kaum muslimin saat mereka sedang beribadah. Sekarang Umarlah yang bertugas untuk menjaga kaum muslim dari kaum Quraisy yang ingin merusak agama Islam. Masya Allah, luar biasa ya Umar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan cerita tentang Umar bin Khattab dari mulai sebelum Islam sampai menjadi Islam. Alhamdulillah. Terus kalian dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran untuk melembutkan hati dan menenangkan pikiran kita untuk sehari. Sekian dari Ustazah Laila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.